semuanya, perkenalkan nama aku Nila Pudewantas Dani, biasa dipanggil Ulan dengan NIM 25020200666. Jadi di sini kebetulan aku ke panti saat sekarang Hari Raya Galungan, dan di sini aku maunya wawancara salah satu adik kelasku di panti asuhan dan satu kakak alumni yang udah duluan lulus. Di sini aku membanten dulu karena itu tujuan utamaku ke panti. Halo. Nah, teman-teman semuanya, jadi di sini aku lagi sama salah satu kakak alumni di panti ini. Halo Kak. Hai Ulan. Boleh kenalan nggak sama teman-teman aku di sini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niputu Nadia Lestari Dewi. Bisa dipanggil Nadia. Halo Kak Nadia. Nah, teman-teman, jadi di sini aku mau wawancarain Kak Nadia sebagai narasumber aku di tugas soft skill kali ini. Nah, jadi di sini apa kabar nih dulu Kak Nadia? Baik. Ulan gimana nih kabarnya? Baik juga. Nah, jadi di sini Kakak udah berapa tahun ya di sini dulu ya? Aku tinggal di sini dari tahun 2018 sampai 2024 baru tamat. Oh iya, tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Sekarang Kak Nadia kuliah ya? Ya, kebetulan sekarang aku lagi kuliah. Kuliahnya kalau boleh tahu di mana? Kebetulan sekarang itu aku lagi di kuliah di PNB, yaitu Politeknik Negeri Bali yang ada di daerah Jimbaran. Nah, di sana itu aku ngambil jurusan administrasi bisnis, prodi D4 manajemen bisnis internasional. Wih, keren banget ya kakaknya di PNB guys, anak PNB. Ya. Kenalin. Oke, sekarang kakaknya berarti kakak di PNB itu berarti ngajar? Pulang pergi atau ngekos? Kebetulan aku pulang pergi. Pulang pergi? Iya. Wah, jauh juga ya teman-teman. Lumayan dari Tabanan ke PNB ke Jimbaran. Terus selama kakak kuliah nih, gimana, ada tantangan yang kakak hadapi nggak sih? Oke, jadi pertama itu selama mengikuti perkuliahan itu aku jujur aku agak kaget sedikit karena di perkuliahan itu kita benar-benar harus mengikuti organisasi yang sebelumnya aku nggak pernah ikutin nih di asrama, karena kan kebetulan karena nggak dikasih ya gitu. Jadi kebetulan kayak gimana ya, nggak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi di perkuliahan karena harus ikut organisasi itu, jadi aku lumayan kaget sih karena belum terbiasa ya gitu. Itu tantangannya. Tapi bisa kan dihadapi tantangan itu, gimana sih cara kakak menghadapinya itu? Jadi cara aku ngadapin itu, pertama itu aku harus gimana ya, beradaptasi dulu nih sama lingkungan kampus, lingkungan sekitar, pertemanan gitu. Jadi aku harus beradaptasi dulu pelan-pelan gitu, tapi lama-lama pasti bisa. Keren banget kan guys, dulu aku juga gitu juga Kak ya. Karena aku SMA lah lumayan kurang aktif, tapi ya. Sekarang di kuliahnya aku berusaha untuk menjadi mahasiswa yang aktif. Kita kan dulu tinggal di panti ini ya. Menurut kakak apa aja sih nilai-nilai yang banyak kakak dapat, pelajaran yang kakak dapat selama ada di panti ini? Jadi aku tuh selama tinggal di asrama ini aku mempunyai banyak pembelajaran ya, dari hal-hal kecil sampai hal yang besar gitu kan. Dulu kan anak dulu itu sering susah banget untuk belajar gitu ya. Jadi selama aku tinggal di asrama itu aku jadi lebih kayak sering belajar, sering gimana berkegiatan, maksudnya kayak gimana kita harus menjalankan tugas-tugas kita seperti bagian nyapu, ngepel gitu kan. Jadi di sini itu kita diajarin untuk caranya bertanggung jawab. Selain itu kita juga diajarin caranya sopan santun, beretika sama orang lain gitu. Seperti mengucapkan salam, minta maaf atau gimana gitu. Bener banget guys, jadi aku juga sama. Semua itu nilai-nilai itu aku dapat dari belajar di panti ini. Dari awalnya kita nggak bisa ya Kak? Ya, dari awalnya kita nggak bisa, kita diajarin pelan-pelan satu persatu, jadi akhirnya kita bisa. Jadi yang mandiri ya. Jadi keren
di sini tuh kita tuh ditempa banget jadi anak yang kuat gitu. Kuat ya. Nah jadi itu aja nih yang tadi aku udah wawancara sama Kak Nadia. Sip strong. Dadah. Terima kasih banyak Kak Nadia. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Nah jadi aku di sini mau lanjut untuk wawancara salah satu adik pantiku yang masih tinggal di panti asuhan Tomasi. Nah jadi di sini aku sama siapa nih? Kenalin, nama aku Saira, kelas 1 SMA. Nah gimana kabarnya sih Dek Saira? Sehat. Kadek kan udah lama nih di sini dari kecil nih kelas 1. Kadek dari kecil tuh pernah nggak sih, kan kadek jauh dari orang tua, pernah nggak sih kadek merasa kayak kangen sama orang tua, pengen pulang? Kalau kangen ada, pasti kalau pulang tuh nggak sih, kan di sini juga bareng teman-teman, jadi kayak nggak terlalu kangen gitu. Nggak terlalu Pengen pulang, kayak di sini sama-sama aja kayak di rumah. sama-sama keluarga ya, lebih banyak, lebih rame. Sama kadek di sini nih dulu sekarang kadek kan pasti ya pernah dapet masalah gitu, misalnya ada ribut sama teman di sekolah atau di sini, gimana sih cara kadek buat menghadapi itu, untuk mencari solusi supaya nggak masalah itu supaya selesai gitu. Biasanya sih kayak cerita ke, kan di sini manggilnya mbok, jadi cerita ke mboknya. Kalau mboknya ngasih solusi, bisa ngasih solusi, kita pakai solusinya itu. Kalau nggak bisa, kita cerita ke mama. For your information guys, mama itu ibu panti kita. Pesan-pesan deh Dek, ya dipanggil kesan pesan selama tinggal di sini. Selama berapa tahun nih berarti? 10 tahun guys. Kesan-pesannya tuh kayak seru banget, nggak, walaupun awalnya kayak bilang kenapa sih aku ditaruh sini gitu, tapi ujung-ujungnya kayak happy, bisa senang bisa punya teman kayak mereka. Di situ merasa kayak jadi anak yang paling beruntung, walaupun di luar sana masih banyak yang nggak beruntung, bisa melanjutkan pendidikan dengan baik. Itu pesannya, semoga pantinya ini bisa makin jaya terus. Tunggal ya. Dan bener banget guys, tadi apa dibilang sama kadek itu, aku juga ngerasanya gitu, relate banget. Itu aja tadi wawancara aku bersama Kadek Saira. Makasih adek ya udah mau diajak wawancara. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. See you.